Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Ibu beserta kalian siswa-siswi SMP Negeri 1 Bayongbong kelas 9A, 9B, 9C, dan 9B. Jangan lupa sebelum belajar berdoa dahulu supaya kita diberikan kelancaran dalam pembelajaran ini. Baik anak-anak, ya. Pada minggu pertama di blog, Ibu sudah menyampaikan salah satu dari 5 materi yang harus kita pelajari di dalam satu semester ini. Nah, materi yang pertama itu adalah teks laporan percobaan. Di dalam teks laporan percobaan mempunyai bagian-bagian. Nah, bagian yang pertama adalah pengertian. Bagian yang kedua yaitu ciri-ciri teks laporan percobaan. Bagian yang ketiga ada tujuan teks laporan percobaan, dan bagian yang keempat adalah fungsi teks percobaan. Dan yang kelima itu adalah langkah-langkah membuat laporan percobaan. Dan yang keenam adalah kaidah kebahasaan yang dipergunakan di dalam teks laporan percobaan itu. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu hanya akan membahas 4 bagian saja dahulu. Nanti 2 bagian yang terbelakangnya akan Ibu sampaikan pada pertemuan kita yang akan datang. Nah, pada pertemuan kali ini yang pertama kali Ibu bahas adalah tentang pengertian dari teks laporan percobaan. Ada 3 kata: teks, laporan, dan percobaan. Baik, kita jabarkan dahulu kata yang pertama, yaitu percobaan. Apa itu percobaan? Percobaan itu biasa juga disebut dengan eksperimen. Jadi, apa pengertian eksperimen atau percobaan? Nah, eksperimen atau percobaan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Mohon maaf di sini ada kesalahan tulisan ya. Bukan mengisi tapi menguji. Jadi sekali lagi, pengertian percobaan atau eksperimen itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Jelas ya? Baik. Sekarang kita lanjut kepada kata yang kedua, yaitu laporan. Apa itu laporan? Nah, laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan kepada orang yang memberikan tugas kepada kita. Jadi kita melaporkan ya segala sesuatu yang berkenaan dengan tugas yang diberikan kepada kita. Jadi kita harus melaporkan. Nah, baik, sekarang kita masuk kepada kata yang ketiga, tapi letaknya di awal, yaitu teks. Ibu yakin kalian pasti sudah tahu kalau teks itu pengertiannya apa. Apa? Iya, betul. Teks itu adalah tulisan. Bagaimana kalau kita uraikan pengertian dari teks laporan percobaan itu? Iya, yuk kita sama-sama ya, kalian membaca, ibu menyampaikannya.
Pengertian dari teks laporan percobaan adalah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan, baik itu menguji atau membuktikan suatu teori kepada orang banyak. Jadi, pengertian dari teks laporan percobaan itu adalah sebuah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan, baik itu tujuannya menguji atau membuktikan suatu teori kepada siapa? Kepada orang banyak, agar diketahui oleh orang banyak. Iya, begitu. Baik, anak-anak, sekarang kita maju kepada materi yang selanjutnya. Iya, yang kedua. Nah, materi yang kedua atau bagian yang kedua dari teks laporan percobaan itu adalah ciri-ciri teks laporan percobaan. Sebuah teks laporan percobaan mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ya, jadi setiap karya tulis ilmiah itu mempunyai ciri-ciri tersendiri sebagai tanda atau sebagai jati diri, ya, jati diri dari suatu karya ilmiah. Nah, yang pertama, ciri-ciri sebuah teks laporan harus bersifat objektif. Nah, apa itu bersifat objektif? Ya, artinya suatu laporan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi ketika kamu menulis sebuah laporan, itu harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat kamu melakukan percobaan. Gitu. Jangan sampai menyimpang dari hasil percobaannya. Jangan sampai menyimpang dari kegiatan percobaannya, harus objektif seadanya. Kalau hasilnya A, tulis A. Kalau hasilnya B, tulis B dan selanjutnya. Baik, sekarang kita masuk pada ciri-ciri yang kedua, yaitu sebuah teks laporan percobaan harus ditulis sesuai dengan kenyataan atau bisa dikatakan berdasarkan fakta. Itu fakta. Apa artinya fakta? Fakta itu adalah sesuai dengan pengamatan yang objektif. Tadi kan kamu menulisnya secara objektif. Jadi objektif itu adalah sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, ditambah lagi dengan keadaan yang sebenarnya juga harus fakta. Tidak boleh berhayal, tidak boleh diada-adakan, tidak boleh dibayang-bayangkan. Begitu. Karena suatu teks laporan percobaan itu harus bisa dibuktikan kebenarannya. Gitu. Yang pertama sesuai keadaan, yang kedua bisa dibuktikan kebenarannya. Ketika kamu melakukan suatu percobaan dan orang lain ingin mengikuti percobaan kamu, kalau kamu menyampaikan dengan fakta yang ada, mereka bisa mengikuti karena betul ada, betul yakin sesuai dengan kebenarannya. Nah, yang ketiga, ciri-cirinya adalah teks laporan percobaan ditulis secara lengkap dan sempurna. Gitu. Mengapa harus lengkap dan sempurna? Ya, karena laporan yang kita sampaikan itu harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Makanya ditulisnya harus lengkap,
dan sempurna dengan struktur laporannya. Begitu. Tidak boleh asal-asalan. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau tidak lengkap berarti kan otomatis tidak ada sesuatu yang tertinggal, maka nanti hasilnya akan berbeda, ya. Nah, kemudian juga mengapa harus lengkap dan sempurna? Agar orang yang membaca laporan kita itu bisa memahami secara utuh apa hasil dan data pada teks tersebut. Begitu. Jadi yang pertama, mengapa harus lengkap dan sempurna? Yang pertama, agar laporan yang disampaikan dapat bermanfaat. Yang kedua, orang yang membaca laporan juga mudah memahami isi dari laporan yang kita sampaikan. Demikian, baru 3 ya, ciri-ciri teks laporan. Nah, sekarang ciri-ciri teks laporan yang keempat. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi, ketika kamu menyampaikan sebuah laporan percobaannya dilakukan dalam waktu yang dekat, bukan yang sudah lama, yang sudah kadaluarsa. Nah, begitu, bukan, tapi yang baru-baru ini kalian lakukan. Misalnya sebulan yang lalu atau 2 minggu yang lalu, ya. Itu bisa, bukan setahun yang lalu, bukan, itu terlalu kadaluarsa, sudah tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan. Karena siapa tahu kalau kamu melaporkan hasil percobaannya dari waktu setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, bisa saja hasilnya akan berubah dan itu sudah tidak bisa dikatakan sebagai objektif atau fakta, ya, dan tidak bisa menunjukkan laporan itu secara utuh. Begitu. Nah, sekarang yang kelima, ciri-ciri yang kelima. Objek yang ditulis, ya, atau yang dibahas pada saat kamu melakukan percobaan itu objek tunggal. Tunggal itu artinya apa? Iya, tunggal itu artinya satu, benda, bentuk, ya, atau suatu objeknya itu hanya satu yang kalian jadikan percobaan, tidak banyak, tidak boleh banyak, jadi harus satu, fokus terhadap satu objek. Karena kan kamu mencari hal yang baru dari objek yang kamu jadikan percobaan. Nah, begitu. Bagaimana? Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya apa yang Ibu sampaikan, mulai dari pengertian, ciri-ciri, dan masih ada yang terakhir, ciri-ciri teks laporan itu. Yang terakhir, ciri-cirinya adalah tidak mengandung prasangka, dugaan atau perilaku yang menyimpang atau tidak tepat. Maksudnya, ketika kamu menulis sebuah teks percobaan itu, jangan mempunyai prasangka buruk terhadap objek yang kamu teliti, objek yang kamu jadikan percobaan. Jangan, tidak boleh, atau menyimpang dari hasil objek yang kamu observasi, yang kamu eksperimenkan itu tidak boleh. Jadi harus bersifat baik, ya, harus mempunyai prasangka baik, karena kan teks laporan ini akan dibaca oleh banyak orang, harus dipertanggungjawab
juga kepada orang yang memberikan tugas kepada kamu. Begitu ya. Jadi kita ulang lagi, ada berapa ciri-ciri teks laporan percobaan? Ada berapa? Iya, pintar. Ada 6. Yang pertama bersifat objektif. Yang kedua, iya menunjukkan fakta. Yang ketiga harus lengkap dan sempurna. Yang keempat, hasil penelitiannya harus yang terkini. Dan kelima, objek yang dijadikan percobaan harus objek tunggal. Dan yang terakhir, tidak boleh mempunyai prasangka yang tidak baik atau perilaku yang tidak baik atau yang menyimpang sehingga tidak tepat pada hasil laporan yang dibuat. Baik, demikian dari ciri-ciri teks laporan yang telah Ibu sampaikan. Sekarang kita masuk pada bagian selanjutnya, yaitu tujuan teks laporan percobaan. Ketika kamu membuat sebuah percobaan, pasti mempunyai tujuan. Ya, ketika kamu diberi tugas oleh guru untuk membuat sebuah laporan teks percobaan, kamu pasti mempunyai tujuan. Karena setiap orang itu ketika ingin berhasil, ingin menuju sesuatu pasti punya tujuan, ya kan? Nah, yang pertama, apa tujuan dari teks laporan percobaan itu? Ya, ayo silakan sebutkan apa yang pertama tujuannya. Iya, betul. Mengatasi suatu persoalan. Contohnya, ya, mengatasi suatu persoalan. Bagaimana ya? Misalnya begini, ketika kamu sedang jajan di kantin sekolah, ya, kamu membeli makanan yang mempunyai warna mencolok sehingga menarik untuk orang-orang membelinya. Nah, tapi kamu ingin tahu warna pada makanan ini kira-kira berbahaya atau tidak ya? Itu kan berbahaya atau tidak ya? Nah, untuk mengetahuinya, maka kamu lakukan percobaan. Ya, melakukan percobaan untuk mengetahui apakah makanan yang pewarna yang terkandung di dalam makanan ini berbahaya atau tidak. Nah, itu. Jadi tujuannya adalah yang pertama untuk mengatasi suatu persoalan. Persoalannya untuk mengetahui apakah pewarna pada makanan ini berbahaya atau tidak. Yang kedua, tujuannya adalah menemukan teknik atau cara terbaru. Menemukan teknik atau cara terbaru. Contohnya, selama ini kita tahu bahwa membuat toge ya dari kacang hijau itu menggunakan media yang besar, memerlukan media yang banyak dan besar, seperti baskom yang besar, kacang hijaunya banyak, dengan tempat yang luas juga. Nah, sekarang kamu ingin menemukan teknik yang terbaru agar bisa menghasilkan toge yang sama tetapi dengan teknik yang sederhana. Ya, teknik sederhana tapi hasilnya sama. Misalnya, kamu sediakan satu buah botol bekas minuman mineral ya. Nah, kemudian kacang kedelainya dimasukkan ke dalam botol itu, namun sebelumnya botolnya ditusuk-tusuk dulu supaya ada lubang udara. Kemudian kacang kedelai itu diberi air secukupnya. Nah, kemudian kita simpan beberapa hari. Kita tunggu dan ternyata kacang hijau itu telah berubah menjadi toge di dalam botol. Nah, itu seperti itu teknik baru. Jadi tidak perlu memerlukan media-media atau bahan-bahan yang lebih besar. Nah, tujuan teks laporan percobaan yang ketiga
adalah mengambil keputusan yang lebih efektif. Maksudnya lebih efektif itu adalah lebih ringkas, lebih singkat, tetapi mudah dimengerti, tidak bertele-tele. Ya, ambil keputusan. Ternyata makanan yang berwarna di kantin itu tidak berbahaya. Ternyata membuat tauge tidak harus selalu memerlukan bahan-bahan yang besar dan banyak. Begitu ya, itu tujuan yang ketiga. Sekarang tujuan yang keempat apa? Tujuan yang keempat adalah melakukan pengawasan dan atau perbaikan. Itu maksudnya ketika kita mengetahui ternyata bahan pewarna yang terdapat di dalam makanan di kantin itu berbahaya, maka dengan adanya teks laporan ini itu bisa menjadi bahan pengawasan atau perbaikan pada konsumen atau pada produsen. Kalau untuk konsumen berarti harus hati-hati ya mengkonsumsi makanan dengan warna-warna yang sangat mencolok gitu. Kemudian juga bisa menjadi masukan untuk BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, agar mengawasi produksi dari makanan-makanan yang sudah dibuat percobaannya dengan dihasilkan melalui teks laporan percobaan. Itu tujuannya, sangat banyak sekali tujuannya dan bermanfaat tentu saja buat kita atau buat masyarakat luas. Selanjutnya, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Kalau selama ini kita mengetahui bahwa bakso itu adalah makanan yang sangat lezat, dan juga kita kadang-kala mendengar bahwa katanya bakso itu mempergunakan bahan pengawet dan berupa boraks ya, sehingga membahayakan bagi orang yang mengkonsumsinya. Nah, apakah benar pendapat tersebut? Ya kan? Nah, untuk itu kita mengadakan suatu percobaan dan kemudian membuat laporannya. Kita akan mengetahui perkembangan suatu permasalahan, itu permasalahan bakso yang menggunakan boraks. Ternyata setelah kita melakukan percobaan, ternyata memang ada yang menggunakan boraks dan ada juga yang tidak, misalnya seperti itu. Baik, demikian tadi ya tujuan dari pembuatan teks laporan percobaan. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi. Ya, kalau ada pengertian, ciri-cirinya, kemudian tujuan dari teks laporan percobaan, sekarang kita harus mengetahui fungsi. Kalau tujuan dengan fungsi sama atau beda? Oh, tentu beda. Beda ya, kalau tujuan itu arah menunjukkan tujuan atau arah ya. Kalau fungsi guna ya, kegunaan. Nah, untuk apa fungsi dari teks laporan percobaan itu? Yang pertama, sebagai sumber informasi yang terpercaya. Jadi, fungsi teks laporan percobaan sebagai sumber informasi yang terpercaya kepada masyarakat. Ketika masyarakat membaca sebuah laporan percobaan, bisa mempercayai karena sudah ada buktinya. Ya, karena nanti di dalam laporan teks percobaan itu akan dilampirkan langkah-langkah, bahkan gambar-gambar, bahkan simpulannya. Maka fungsi teks laporan ini bisa menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya. Nah, yang selanjutnya sebagai bukti. Bukti apa? Bukti bahwa kamu telah melakukan sebuah percobaan. Itu.
Kalau tidak ada teks laporan, orang akan bertanya-tanya, mana buktinya? Katanya kamu sudah membuat sebuah percobaan atau melakukan sebuah percobaan, tapi mana buktinya? Nah, tapi kalau kamu dengan membuat teks laporan itu, kamu bisa memberitahukan kepada mereka atau kepada orang yang memberikan tugas kepada kamu, ini buktinya berupa teks atau tulisan, gitu ya. Nah, selanjutnya fungsi dari teks laporan percobaan itu adalah melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Jadi ketika kamu diberi tugas oleh guru ya membuat sebuah teks laporan percobaan melalui kegiatan percobaan, kamu bisa mempertanggungjawabkan ke percobaannya itu melalui sebuah tulisan. Jadi sebagai sebuah pertanggungjawaban, kalau ada buktinya, saya sudah bertanggung jawab ya terhadap tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Nah, yang keempat fungsinya adalah juga sebagai pemecahan masalah. Tadi sudah Ibu jelaskan pemecahan masalah. Masalah terhadap suatu objek yang menjadi tanda tanya, gitu kan ya, objek yang selama ini orang masih belum tahu apakah benar atau tidak suatu objek tersebut. Dan selanjutnya, fungsi yang selanjutnya adalah teks laporan percobaan sebagai sarana untuk pendokumentasian, gitu. Apa itu pendokumentasian itu? Nah, misalnya begini. Di dalam melakukan penulisan teks ya, kalian kan pasti sebelumnya akan mengumpulkan beberapa data, kemudian juga mencari informasi, kemudian setelah datanya didapat, informasinya didapat, kemudian kalian memilah-milah mana ini informasi yang sesuai, mana data yang sesuai. Nah kan, ini sesuai, ini tidak. Kalau tidak berarti tidak usah dipergunakan. Datanya sesuai dengan objek yang menjadi percobaan kalian. Nah, maka ketika kalian telah selesai membuat sebuah laporan itu, maka laporan itu akan bisa menjadi sebuah dokumentasi. Otomatis kalau dokumentasi itu berarti disimpan. Nah, disimpan ya. Maka ketika timbul kembali permasalahan tentang objek yang kamu jadikan percobaan, kamu bisa kembali melihat dokumennya atau bisa melihat kembali hasil tulisan kalian. Atau juga ketika ada orang yang mempunyai masalah dengan suatu objek yang sama dengan yang pernah kalian lakukan dalam percobaan, maka kalian bisa memperlihatkan kepada orang tersebut hasil tulisan dari laporan percobaan kalian. Itu hasil sebagai dokumentasi itu. Jadi bisa dipergunakan oleh orang lain yang membutuhkannya. Demikian materi yang Ibu sampaikan minggu ini untuk yang pertama, karena minggu depan masih ada materi bagian dari teks laporan percobaan bagian yang kedua. Kalau sekarang marilah kita sama-sama ulang kembali ya pembelajaran kita kali ini. Teks laporan itu mempunyai pengertian. Pengertiannya tadi apa? Pengertian dari teks laporan percobaan itu adalah, ya apa? Silahkan. Iya, tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan, baik itu
menguji atau membuktikan suatu teori ya kepada orang yang banyak. Yang kedua, materinya apa? Iya betul, ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Kemudian yang ketiga apa? Iya betul, tujuan dari fungsi teks laporan percobaan. Dan yang terakhir adalah fungsi teks laporan percobaan. Baik, demikian materi kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Kalaupun kalian belum bisa memahami, silahkan kalian bertanya kepada Ibu melalui WA grup ya. Insya Allah akan Ibu jawab. Untuk tugasnya akan Ibu sampaikan pula melalui grup. Ya, demikian. Mudah-mudahan kita bertemu kembali. Doa Ibu untuk kalian tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.